Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci tentang jual beli. Di sini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta macam-macam jual beli. Yang pertama, di sini saya menjelaskan tentang pengertian jual beli. Kita tidak asing tentang jual beli. Secara bahasa, jual beli adalah tukar menukar suatu barang ataupun disebut sebagai syarat. Syarat di sini artinya adalah alat tukar menurut ataupun menukar harta dengan harta ataupun menukar barang dengan harta ataupun sebaliknya. Sedangkan secara istilah di sini banyak pengertian. Saya akan menjelaskan satu. Yang pertama, menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dan ataupun dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sudah paham tentang pengertian jual beli? Ya, paham. Oke, lanjut ke landasan hukum jual beli. Landasan hukum ataupun landasan syarat ataupun jual beli sebagai berikut. Yang pertama, dasar Al-Quran. Langsung saja ke surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan sebuah jual beli, alangkah baiknya kita harus paham tentang pengertian dan secara historis. Kita berlandaskan pada Al-Quran bahwasanya apabila kita melakukan jual beli harus berlandaskan dengan syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, Al-Hadis dari Rifa'ah ibnu Rifa' radhiyallahu, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Basar Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibnu Rifai. Maksudnya di sini dari hadis tersebut, apabila kita melakukan sebuah jual beli Oke, lanjut ke hukum jual beli. Al-Hadis dari Rifa'ah ibnu Rifa' radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW ditanyakan tentang mata pencarian yang baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Basar Hakim. Maksudnya di sini, kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Pastinya kita melakukan dengan tangan kita sendiri. Selanjutnya, dengan cara ijma. Ulama-ulama di seluruh dunia telah sepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu ataupun mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Nah, maksudnya di sini kita sebagai makhluk sosial, pastinya kita juga memerlukan orang-orang di sekitar kita. Lanjut, namun demikian, bantuan ataupun barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Sebagai agen of change, agen perubahan, kita juga harus paham tentang historis jual beli. Sebelum adanya kita jual beli, pastinya ada
apa namanya itu, barter lah. Nah, barter di sini pastinya kita sudah paham. Di situ akan ada satu pihak yang akan dirugikan. Maksudnya barang tersebut tidak memiliki kapasitas ataupun harga jual yang sama. Selanjutnya, hukum-hukum yang bersangkutan pada paut dan jual beli dengan jual beli. Nah, yang pertama, mubah. Mubah di sini diartikan boleh. Yang kedua, wajib. Seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Nah, begitu juga qadim menjual harta muflis, orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, sebagaimana akan datang keterangan tentang muflis. Nah, maksudnya di sini masuk wajib di sini apabila kita membicarakan tentang wali, pastinya kita sudah paham tentang kodrat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, haram. Sebagaimana yang sudah terjelaskan tadi. Lalu apa yang jual beli yang terlarang? Yang keempat ataupun yang terakhir adalah sunnah. Jual beli kepada sahabat ataupun pemilik yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang tersebut. Lanjut pembahasan yang lain, yaitu syarat dan rukun jual beli. Tentang hal tersebut sudah paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, syarat jual beli. Dan syarat jual beli di sini banyak. Yang pertama, syarat jual beli dan pemilik ataupun pihak yang bertransaksi ataupun akad. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan ataupun objek jual beli. Yang ketiga, syarat ucapan serah terima ataupun ijab ataupun qabul. Oke, yang pertama di sini syarat penjual dan pembeli ataupun pihak yang bertransaksi. Nah, maksudnya di sini yang pertama kita harus adanya sebuah interaksi ataupun dua orang ataupun lebih. Kalau apabila kita hanya satu orang, itu bukan dinamakan jual beli ataupun transaksi. Nah, syaratnya di sini adalah berakal agar tidak ada kecekcokan. Ya, alangkah baiknya kita harus dengan syarat berakal. Apabila kita berjual beli dengan orang yang bodoh, yang gila, pastinya kita tidak akan bisa bertransaksi. Selanjutnya dengan kehendak sendiri. Nah, dengan kehendak sendiri di sini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Maksudnya tidak dengan cara dipaksa. Yang selanjutnya, tidak membazir ataupun tidak boros. Sebab harta orang yang membazir itu di tangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri. Dan maksudnya di sini barang yang dijual belikan itu harus memiliki sebuah kesepakatan, ataupun apabila kita menjual barang orang lain itu harus adanya sebuah kesepakatan, serta kita juga harus menjual barang kita sendiri. Yang selanjutnya, balik. Nah, di sini ada sebuah problematika yang ada di masa sekarang. Bisa kita lihat anak-anak kecil sudah dikasih uang terus disuruh bertransaksi ataupun berjual beli. Nah, itu adalah sebuah problem yang ada di masa sekarang. Nah, di situ kita sebagai penerus ataupun sudah yang paham tentang hal tersebut, alangkah baiknya kita juga harus menasihati ataupun kita juga harus mencari sebuah kesimpulan dari problem tersebut. Yang kedua ataupun yang
Selanjutnya adalah syarat barang yang diperjualbelikan ataupun objek. Yang pertama suci, barangnya tidak najis. Apabila kita menjual barang tersebut dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang ataupun bangkai yang belum dimasak. Nah, di sini ada sebuah problematika juga dalam hal tersebut. Nah, kita menjual belikan dengan cara ataupun analoginya seperti ini. Kita ibaratnya apa itu, kotoran lah, kotoran sapi itu sebagai pupuk. Nah, apabila kita berpikir kritis tentang hal tersebut, pastinya kita juga akan menemukan sebuah kebaikan juga, yaitu dengan cara melihat di tanaman ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada manfaatnya. Nah, di sini apabila kita membeli barang itu pasti ada sebuah manfaat. Ya. Nah, apabila kita membeli barang itu dengan tidak ada manfaat, pastinya itu akan dinamakan boros, seperti hal yang di atas tadi. Selanjutnya, barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya. Nah, maksudnya di sini barang yang kita belikan itu harus adalah, ibaratnya begitu. Tidak seperti tadi yang ada di situ, kita menjual barang ataupun analoginya menjual ikan, akan tetapi ikan tersebut masih ada di laut. Selanjutnya, barang tersebut merupakan kepunyaan si pemilik. Kepunyaan yang diwakilkannya atau yang mengusahakan barang tersebut diketahui oleh si penjual. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita menjual barang itu harus milik kita, atau apabila juga kita menjual barang milik orang lain itu harus ada sebuah kesepakatan. Nah, penjelasan selanjutnya itu yang terakhir, syarat ucapan serah terima ataupun ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata ataupun penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur ataupun kualitas atau sebagainya. Nah, ijab qabul di sini itu problemnya sangat signifikan ataupun sudah ada di masa sekarang lah. Apabila kita berbicara begini, akan tetapi itu sudah ada, ataupun kita juga harus memikirkan hal yang ada di dalamnya ataupun yang akan mendatang. Nah, ijab di sini adalah perkataan si penjual. Misalnya, saya menjual barang sekian lah, saya menjual HP ini dengan harga sekian. Nah, itu yang dinamakan ijab. Nah, qabul di sini artinya adalah ucapan si pembeli. Nah, seperti contohnya tadi, ya, saya menjual barang tersebut. Nah, kamu itu juga berkata, ya saya terima, begitu, ataupun dengan kesepakatan. Dan sekian, apabila ada salah kata ataupun retorika yang kurang jelas karena budaya ataupun kultur saya belum terpenuhi secara mendalam, ya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.